Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha bayanul qawlaini wal wajhaini wat tariqaini wan nassi wa maratibil khilaf. Wa minha lan iku setengah saking fawaid. Fawaid saya ngarang kitab Minhajut Thalibin mentakriri atau mensarai kitab napa? Muharrar. Napa kitab napa? Muharrar. Bayanul qawlaini utawi nerangno kaul loro. Pasti kaul itu sesuatu yang dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Wal wajhaini lan wajah loro. Wa tariqa ini lan tariqah loro wan nasi lan nas wa maratibil khilafilan urutan-urutane khilaf. Mesti kelasmen kualitas khilaf. Kuatan apane kuate wa dufan lan apese. Dufan dari dufan sami fil masail ing dalam beberapa masalah fi jamil halati ing dalam sekabehane beberapa tingkah. Fi khilafil muharrari kelawan berbedane kita muharrar fataratan mongko ing dalam siji tempo yubayin. Jelasno apa kita muharrar nahwa as-sakhil qaulaini ing sepadane as-sakhil qaulain wa adzharil wajhin. Wa taratan la yubayinu nahwal as-sah wal adzhar. Mbon titik. Fa haitsu aqulu mongko sekirane matur sapa ingsun fil adzhar abil masyhur. Fa minal qaulaini mongko saking perkhilafan kaul. Awil akwali atau pira-pira akwal li Syafi'i ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bon niku kaidahnya kalau adhar atau masyhur itu minal qaulan awil akwal. Jadi tidak min ashabi Syafi'i tapi sanggung Imam Syafi'i. Fa in qawiya mongko lamun kuat apa al khilafu khilaf li quwati mudrakihi krana kekuatan idraki khilaf. Mesti setiap madhab yang idraknya kuat kultu mongko ngucap ingsun al adhar. Maksudnya rivalnya itu kuat, maka kaul yang saya pilih berstatus adhar al-musyiru kang utai kaul adhar ngeke weruh biduhuri muqabilihi kelawan dohire pembandingnya kaul al-adhar. Wa illa kok lamun ora wa ilam yakwal khilafu fal masyhuru mongko tak redaksekno atau tak ucapno masyhur. Al-musyiru kang ngeke ngerti biwara bati muqabilihi kelawan anae muqabili kaul masyhur. Mergo liduk fi mudrakihi krana lemahe mudrake kaul masyhur. Wa haitsu aqulu lan sekirane ngucap sapa ingsun al as-sahhu awis sahih fa minal wajhaini mongko asal usule sangka wajah loro min ashabi Syafi'i awil aujuhi utawa aujuh min ashabi Syafi'il ashab. Kedue ashabi Syafi'i yastakhrijuna kang padha nyimpulna sapa ashab ha ing ikilah aujuh min kalami Syafi'i saking dawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Meniki mulai bahasan istilah. Fa in qawiya mung kalamun kuat apa al khilafu khilaf kultu mongko ngucap ingsun al asah sing luwih sahih. Wa illa kok lamun ora wa illam yaqwal khilafu fasahihu mongko tak istilahna sahih. Wa lam yu'abbar bidzalika fil aqwal ta'adduban ma'al Imam Syafi'i. Nah walam yu'abbir ge rujuke teng kitab Muharrar nah macane walam yu'abbar mon. Walam yu'abbar lan ora den tembung napa bidzalika kelan mongkon-mongkon asal lan sahih fil aqwali ing dalam aqwal. Maksudnya aqwal Syafi'i ta'adduban krana gawe tata krama, aturan akhlak, etika ma'al Imam Syafi'i serta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala. Fa inna sahiha minhu musyiron bi fasadi muqabili kama qala kaya dawuh sapa Imam Nawawi. Fa inna sahiha mongko sak temene sing sahih minhu sangka ikilah kaul iku musyiron berarti ngekeki weruh bi fasadi muqabili kelawan rusake muqabili kaul sahih. Jadi kalau terangno niki aturan normal. Nah niki kalau terangaken nggih terus kitab ini namanya kitab Minhajut Thalibin. Kita tahu ini menakriri kitab napa? Muharrar napa? Muharrar karangannya Imam siapa? Rafi'i. Muharrar niku neliti utawi nalkhis saking kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab niku karangan Imam Haromen. Kalau gadah sekitar kalau enggak salah 8 juz. Mun kula terangno nggih. Jadi kalau dalam disiplin terminologi fikih istilahul fuqaha itu kalau aqwal itu Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya enggak boleh sampean bilang harusnya itu enggak boleh. Wa hadza qaulun lin Nawawi itu enggak boleh. Wa hadza qaulun lirrafi'i enggak boleh. Qaulun itu khusus dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Kalau wa hadza wajhun iku lin Nawawi utawa lirrafi'i. Jadi kalau qaulun nisbatnya ke Imam Syafi'i, kalau wajhun ke ashabus Syafi'i. Ini dengerin dulu. Ini kaidah.
Nah, efeknya begini, pendapat Imam Syafi'i ini kan 2 kadang 3. Karena beliau istihad, di mana-mana istihad itu teksnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya, di mana-mana istihad itu dari teks yang tidak mansus. Karena yang namanya istihad itu sesuatunya muhtamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu makna ghairahu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh istihad. Ini penting saudara. Nah, karena istihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mamang. Saya pernah menyatakan berkali-kali, Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati ma'zumin al-jabah wal yaden warubaten wal qadam. Sehingga banyak ashabu Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i di kitab Muharrar mengatakan enggak, yang namanya sujud itu cukup batul jabah alal ardi, karena khasnya sujud ya seperti itu. Nah, ternyata Imam Rafi'i ini juga berdasar dari Imam Syafi'i yang di teksnya begini, fa'in qala qailun, andaikan ada orang yang berpendapat bahwa sujud itu cukup batul jabah alal ardi, ya karena mutajan itu juga masuk akal. Terus Imam Syafi'i menuturkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ternyata Nabi ketika sujud cara ngendikan hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadam. Nah, artinya kalau melihat itu kan sujud cukup batul jabah, karena Nabi hanya menyebut wajhi wa sam'i wa basori. Tapi di hadis yang pertama tadi Nabi nyebut 7 anggota. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih, ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukti syarat apa bukti jawaz? Tentu kita secara ikhtiyar dikatakan syarat, tapi itu secara ikhtiyar. Tapi biasanya hanya bukti jawaz. Kayak misalnya Nabi tawaf raqiban, itu bukti syarat apa bukti jawaz? Jawaz, karena tawaf masyian afdal. Tapi Nabi sendiri tawaf raqiban. Nabi pernah wudu salah sama marot. Tapi Nabi juga pernah wudu marrotan Ya sudah, yang salah sama marot itu afdoliyah, yang marrotan jawaz. Nah, artinya kalau kita meyakini sujud cukup batul jabah, berarti sahabat wa adumen itu syarat sah apa syarat afdoliyah? Syarat afdoliyah. Tapi banyak ulama yang berpikir itu syarat sah. Nah, kira-kira istihad seperti gimana? Mana istihad itu kayak iya kayak tidak. Nah, kalau rivalnya itu kuat, rival pendapat muqabil kalau dalam itu disebut al-adhar. Kalau rivalnya tidak kuat disebut ad-dhahir. Itu dalam aqwalus Syafi'i. Tapi kalau dalam ashabu Syafi'i, dengarin ya, kalau benar akwalnya itu aujuh, itu rivalnya kuat disebut al-asah. Apa? Al-asah sing luweh sahih. Berarti musuhnya ya sahih cuma kurang sahih. Makanya kaul aso sama sahih itu tinggi sahih. Saya ulang lagi ya, kaul aso sama sahih itu tinggi sahih, karena pelawan kaul sahih itu namanya fasid. Misalnya gini ya, 1 tambah 1 berapa? 2, itu adalah benar. Yang melawan itu namanya salah. Nah, sehingga kaul sahih itu lebih keren ketimbang aso, karena pelawan kaul aso hanya dhaif. Tapi penantang kaul sahih fasih. Mergo sahih maknanya benar, berarti yang lawan salah. Tapi kalau asal lebih benar. Jadi misalnya seorang kiai mulang anteng itu lebih benar ketimbang sing ora anteng. Tapi bandingannya kan seperti itu. Tapi sing mulang mbek ra mulang itu sahih. Kiai mulang mbek ra mulang itu ora perbandingan, karena yang mulang waras, yang mulang rapati waras kan. Kiai ora mulang dicucuk gelem, salam minta gak gelem, mulange ra gelem. Kurang ajar, semuanya kurang ajar, harus dilawan ini. Mboten kritik, tenanan panjenengan. Lho betul, anak-anak saya, istri saya tak omongin, dek kowe kudu mulang. Anak-anak saya tak suruh hormat sama-sama. Karena adat pondok iku anggere keluargane iki dihormati. Lho kula nek kecelok wong alim, misale ra mulang sampean sama aku lah kita nyucup. Aku yakin santri kajian sira tau ulang lah ketemu aku nyucup. Cara kula niku isin Mbak Pengira. Terus mereka dapat apa dari saya? Kalau di situ kiri juga gitu. Saya ini kecelok mantu situ kiri. Sebelum saya ngajar pun dicucuk, tapi saya itu malu. Saya kira untuk dia dicucuk, mergo aku punya jam di situ kiri.
Koyo rapati kakean hisab gitu. Lho kalau adat pondok kan gitu. Misalnya niki dicucuk, ponakane dicucuk. Sing ngaku-ngaku lho dicucuk. Kroni-kroni ini lho dicucuk. Itu buruk sekali menurut saya kalau mereka tidak memberi kontribusi ke pondok. Artinya ya ben fair lah, belum dihormati ya ana gunane gitu. Kaya gue ini mondok diwaseli ya kudune dadi pinter terus mangan tok pindah turu. Lah ora kudu santri. Anak pang iso. Jadi saya ulang lagi ya, sokeh sama aso itu keren. Sokeh karena penantang kaul sokeh itu fasih. Tapi kalau penantang kaul aso hanya dikatakan doi. Makanya fa'ing qawiyal khilaf. Kalau khilaf itu masih imbang disebut aso. Karena pembandingnya masih kuat. Tapi kalau khilaf tidak kuat disebut sokeh. Al-mus'ir bi fasadi muko bili. Wah, kayak Pak Haris itu, wong sing darani ganteng itu mau aso. Sing darani elek ya rodok bener gitu. Paham ya? Tapi nak darani Pak Haris itu lanang, soalnya wong darani wedok itu fasid itu. Jadi kira-kira gitu apa? Paham ya? Darani Pak Haris ganteng itu sah diperdebatkan. Berarti yang darani ganteng kaul aso. Tapi penantangnya hanya dikatakan doi. Tapi kalau Pak Haris lanang itu sokeh. Sekali ada yang bilang wedok itu fasid. Jelas ya. Jadi kamarnya agar mulanya nanti kalau ada takbir ini pendapat yang sokeh, kamu jangan pernah mencari-cari pembandingnya karena ini fasih. Tapi kalau kaul aso, gue masih boleh berpegangan mukobilnya karena masih kuat. Mergo aso maknanya luweh bener, maknanya penantangnya masih bener cuma kurang keren. Paham ya? Jadi, tapi wong Jawa kadang maknanya asal luwih sokeh, ngiranya itu lebih top timbang sokeh. Ora tau ngaji, yakin. Ora tau ngaji. Kiai mubalak gitu, ora kiai ulama. Mergo mulai maknane asal luwih sokeh mau sokeh tok. Nah ana sing ngono berarti ora tau. Ora fa'ala ya fulu fa'lan yakin ra iso tasrif. Oh, akhir sing ra iso iku ya berarti ra iso napa? Tasrif. Nah, kenapa dalam aqwalus Syafi'i tidak katakan aso sama sokeh? Ta'adduban mal imamis Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i sedang salah, saya ulang lagi, kalau Imam Syafi'i sedang salah itu diistilahkan masyhur, apa? Masyhur. Jadi misalnya nyuwun sewu ada kiai terkenal kok pilihan politikanya salah, santri ini nak nyeritakno apa bener kiai ini jenengan niku misalnya partainya aneh. Ya terkenalnya ngono, karena kita tidak siap. Misalnya nomor terus ya ini jenengan radhi hati kita ya terkenali ngono kan gitu. Karena apa dikatakan wah itu gak bener. Jadi kalau kesalahan seorang top itu dikatakan masyhur. Jadi kamane Imam Syafi'i kok punya pendapat nyuwun sewu ya, misalnya Mas Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu di qadri ajata tahara saksun sumai sholiya sholat arfa khamsara wa'atin muhtadilat. Itu kan akhirnya enggak dipakai. Paham ya? Itu dikatakan kaul masyhur. Karena kalau dikatakan dhaif enggak sopan. Ya terkenalnya beliau ngendikan seperti itu. Jadi kalau ada zallatul alim atau orang alim yang guru kita itu zallah, kita celok apa? Ya terkenalnya ngono, apa? Terkenalnya. Jadi misalnya ada gosip, Pak Haris Payu Rabi dhisik pacaran, ya terkenalnya ngono. Kowe aja muni, wah itu gak bener, ketoknya bener masalahnya. Jadi pokoknya kira-kira gitu loh. Jadi kalau kamu tidak yakin tapi tetap sopan, istilahnya ya terkenalnya ngono. Kan bisa ya bisa tidak. Jadi utamanya harus Payu Rabi ucap wiridan mahabbah ya. Kamu harus apa? Ya terkenalnya ngono. Tapi ya jadi kalau Imam Syafi'i sedang dengan tanda kutip salah, itu redaksinya apa? Masyhur. Tapi kalau terima ashabu Syafi'i, yang satu dikatakan sahih, yang satu langsung dikatakan fasid. Paham ya? Jadi jelas ya. Jadi ashabul sahih keren mana? Keren sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Tapi kalau penantang asal doi. Ya jelas ya. Jadi takbir apa? Fa in qawiyal khilaf, kalau khilaf itu kuat kultu al asal karena penantangnya masih keren. Wa illa fasahih. Wa haitsu aqulu al madzhab fa minat tariqan. Mau ngaji iki kesane wong alim, jebule ra iso mungkin dosa, ra iso mungkin ngaji iki. Kok ngaji iki terkenal ning urutan pondok bar takrif Fatul Muin, Fatul Wahab terus Mahali.
Jadi sampean niku wong gaya apa wong alim ora. Mergo ini kasta tertinggi dalam fikih di pondok-pondok pesantren. Itu di Al-Azhar itu dipakai gelar doktoral untuk mahali. Jadi gak pernah kowe gaya-gayanan nopo piye ora. Ketok ya iya. Ya masyhure ngono, masyhure. Ya terkenal ya. Iya betul, di sarang itu mahali kan aliyah. Aliyah kelas 2 3. Jadi Bartakrib, Mu'in, Fathul Wahab, mahal. Sekali jujak langsung apa? Kemungkinannya 2, alim betul atau alim aliman tadi. Masyhur. Gaya-gayanan, masyhure. Karena ini sudah permainan kelas tinggi ilmu yang di mahal itu. Jadi jelas ya soheh sama asoh keren mana? Soheh karena penantang soheh berstatus fasid. Kalau penantang asoh, jadi masih keren. Wahai tu akulu al madhab. Ora usah diharokati al madhab karena nanti takbirnya itu alal madhabi. Jadi kamu baca wahai tu akulu al madhaba juga keliru karena al madhaba di sini bukan maf'ul banyak akulu, tapi i'rab hikayah. Jadi nanti bisa saja musonab dawuh alal madhabi. Jadi wahai tu akulu sekiranya ucap ingsun al madhab alal madhab. Biasanya kan gitu, beliau cerita sekian pendapat terus ditutup alal madhab. Paham ya? Jadi terserah lah i'rabnya, terserah sampean bawa co nasab yo kena jar yo kena. Sing penting paham, no? Sing penting no? Paham. Faminat toriko ini mongko iku saking toriko loro awit turuki atau biro-biro dalan. Lah sing keceluk toriko iku ya tekang kasebut toriko dalam bab fikih iku ikhtilaful ashabi iku ikhtilafe para ashabus. Dadi ning kitab fikih ana toriko, tapi coba takon sadiri apa nasaban ndi mbahmu ngono ya ora ono. Dadi toriko ning bab fikih iku toriko tu ashabis Syafi'i. Jadi misalnya ada pendapat gini alat toriko, ala toriki ashabis. Coba takon sadili tanah sabandi ora ning fikih toriko iku manane apa? Ashabis. Apa? Ikhtilaful ashab fi hikayatil badar. Sembrono. Jadi tiap kitab itu istilah DVD bang toriko ning bab toriko mursyid ya napa? Sadiliyah napa? Naksabandiyah, Tijaniyah, Satorian jenis toriko. Atore kami bulet ya, bungsu bulet, bulet ruwet. Ngaji muin ra paham ngaji mahal, bulet. Ya tapi sanggepnya mantas sababi komen bawa min. Jadi nak raiso niru wong alim ya gaya-gayane niru wong. Insyaallah mantas sababi komen bawa memindu memindah. Gaya-gayane. Oleh hukumnya gaya wong alim itu bener apa ora? Ya mungkin bener wong niru wong soleh. Ya mungkin salah karena gaya-gaya tok. Kayak hukum gitu kan nggak mesti pakem, napa? Nggak mesti napa? Pakem. Jadi khilaf itu mesti seperti itu. Misalnya saya punya anak, sampean punya anak atau punya teman. Manja anak itu baik enggak? Ya baik. Mun ora mbok manja malah dimanja wong liya, oleh seneng wong liya timbang bapake. Tapi misalnya dijawab tapi nak dimanja kok ngelamak terus rasupan mbek wong tuane. Ya kayak iya kayak ndak itu jenenge istihad. Mari nek dibojo sering njaluk duit iku kudu bangga. Berarti pinter tenan. Wis ngerti duit penting maka diminta. Lah nak, tapi kan bangkrut nopo? Dadi bang njaluk tonggo malah ku isin. Misalnya kita bojo senyum, di bojo tukang senyum apik ta ora? Ya apik sawane ramah, tapi nak senyum mbek wong lanang liya pusing. Nah, itu jenenge istihad, kayak iya kayak tidak. Kayak tidak. Paham ya? Lah tapi nak nas ngene, kowe seneng di bojo bacokan, mesti wong sepakat gak seneng kan? Karena ndak ada sisi baiknya. Lah iku jenenge nas, apa? Nas. Keburukan bacok iku nas. Pasti. Ya, yang namanya istihad itu di ranah yang tidak pasti. Makanya mesti ada rivalnya. Lah kalau rival itu kuat disebut aso, kalau rival itu tidak kuat disebut soheh. Paham ya? Jadi sing jenenge istihad itu suatu sing muhtamil. Kalau jelas kan enggak perlu istihad. Enggak sampean tak bedhe, seneng dibojo ramah tahan mencurengan. Nak ramah resikone ambek tanggamu ya ramah, ambek musuhmu ya ramah. Nak mencureng kan korbane ra tangga muthok. Kowe ya korbane ya milih. Nah itu mahalul istihad. Kecuali sempurna, mau ambek wong liya kereng ambek kon ramah ya ora mungkin. Nah kayak gitu itu jenenge istihad itu kayak iya kayak
Tidak. Makanya kaidah dalam istiadat apa? Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Istiadat itu pokoknya pendapat saya benar dulu, tapi mungkin salah. Tapi melihat orang lain, Anda salah dulu meskipun mungkin benar. Karena seorang mujtahid harus pede. Kalau dia sendiri tidak pede, asapnya kayak apa? Kayak saya seperti ini ya. Saya ngajar di sini itu mesti benar misalnya. Karena saya milih tadi. Aku ramulanglah tetap sampean jujuk karena kecelok putu basah. Tapi saya ngene ngrasa dosa. Orang mulang rokok dijujuk itu rokok isin, muruah. Itu benar. Tapi ada juga misalnya ada yang istiad, Gus Pak gak perlu mulang ning kajet. Sawangane kok Haris ra iso mulang. Ya bener. Misalnya. Ya cuma nyatanya kan rapat iso, misalnya. Pasti kalah tua be. Jadi sampean ngaji kula asline rada ngelama. Mergo putu, sampean iku wong Haris gurumu muridku. Lah kowe saiki ngelama ngaji langsung aku. Jadi dalam banyak hal kowe iku wis sak topoh mbek Pak Haris. Kalau saya tidak ngajar sampean kan sampean hadasana Pak Haris an Gus Bak kan gitu. Gara-gara saya ngajar di sini agak kecelakaan kan. Karena sampean langsung buat Pak Haris. Loh itu banyak loh kiai yang nggak difatihai muridnya, betul. Di Indonesia itu banyak. Dulu itu pedalaman Banyuwangi itu mau terima muridnya Qurtubi gitu. Tapi barang iso jurumiyah mondok ning sarang, Qurtubi muridnya bangun. Barang mondok sarang langsung bangun, Qurtubi mati nggak difatihai. Dia ini nulis muridnya bangun. Mulane guru kudu siap-siap ditinggalkan karena tadi kowe murid deh. Ya enggak, misalnya pedalaman Jeporo dhisik ngaji misalnya be Qurtubi muridnya Mbah Sahal. Cek muni ngaji temu di Mbah Qurtubi, bareng mondok ning Mbah Sahal. Ngaji ning di Mbah Sahal. Gurumu sapa Mbah Sahal hilang. Nah, saya ini tetap merasa dosa. Jadi saya ini kedusan be Pak Haris tadi. Siap. Pak Haris kudu siap, kudu ikhlas. Kudu ikhlas kena gak Fatihah itu. Ayo kowe kira-kira sampean takoki wong, kowe ngaji mahali mbek sapa? Baca Gus Bak apa Pak Haris? Maka dari sisi ini saya merasa dosa, penggagal derajat. Makanya saya istighfar, apa? Semoga dosa saya diampuni karena ini. Lah derajat pas-pasan digagal loh. Mau itu banyak kiai-kiai ngeluh ke saya. Jadi ada santri sarang itu alim. Itu kiainya pertama itu yang ngeluh, Gus Rian di murid kula, saya buat ngakoni kula. Karena tadi langsung mondok kan. Aku lho rada bejo karena kalau milih alit langsung mengsarang. Jadi rapati di hak adami kata-kata aku milih alit. Makanya saya itu apa ya, pikirannya ya itu Pak agak banyak paham karena mulai kecil saya ada wong kula mondok teng sarang wonten Mbah Mun kula cek nekeran pada putra-putrane Mbah karena rapati roh. Jadi ada bangun pun kalau wayang nekeran tetap nekeran. Karena memang nggak paham maksudnya harus bagaimana nggak paham. Saya ulang lagi ya. Jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi orang ngiranya asoh itu luweh sohe, dikira keren. Padahal asoh itu justru gak keren karena luweh sohe penantangnya ada unsur sohenya. Paham ya? Tapi kalau sohi pendapat yang benar berarti penantangnya salah. Paham ya? Berarti sohe asoh keren. Sohe. Paham ya? Nah, itu kalau nggak ngaji tidak bisa, tak jamin. Kemana sih raiso sorok, tabah raiso yakin. Wahai tu aku al-madzhab faminat tariqah ini awit turuk. Wayau tekang aran turuk iku ikhtilaful ashabi, iku khilafe biro-biro ashabi syafi'i fi hikayatil madzhabi ing dalam oleh nyeritakno madzhab syafi'i kai yahya koyok lamun nyeritakno sapa ba'dhum. Dia macane yahya karena kalau nakis, kalau nasab itu jelas. Mulane kata ta'tiyahumul bayyinah. Jadi nakis itu kalau rofa enggak kelihatan, tapi kalau nasab kelihatan. Makanya yang benar tuh lihat zia kauman, bukan lihat zi tapi lihat zia karena nasab kelihatan. Makanya bacanya apa? Di sini kai yahya, bukan kai yahya tapi kai yahya. Sapa ba'du fil masalah qaulaini aw wajh. Liman mari wong takut drama kang dhisik sapa man wayak to wa kai yak to abaduhum bi ahadihi. Jadi misalnya salah satu ashabu Syafi'i gamang, dia cerita fi hadam qaulani. Yang satu PD wa qatu abaduhum bi kada, yang satu PD dengan satu hikayah, yang satu enggak PD.
Nah, itu namanya thariqah, napa? Thariqah. Misalnya sampai tak tanya, wali yang adil, wali nikah yang adil, itu langsung salbul wilayah apa enggak? Kan sampean mesti mamang atau gini aja yang sampean yang kira-kira terkenal. Adatul haid atau adatul haid tasbutu bimarrotin apa bimarrotaini atau marrotin mesti kan mamang. Wong adat kok tasbutu bimarrotin. Misalnya ada bab haid Januari itu 6 hari, Februari 8 hari. Lalu yang 2 hari kita jadikan apa? Karena kalau nuruti berstatus mu'tada berarti tetap hanya yang 6 hari. Tapi pertanyaannya, masa adat kok tasbutu bimarrotin? Kan hanya sekali Januari tadi, paham ya? Akhirnya kita berpikiran, yang namanya adat ya harus tasbutu bimarrotin. Kalau Januari, Februari, Maret, kok 6 hari terus baru ada. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita Februari nggak punya rujukan lain kecuali melihat Januari, mau tidak mau kan al adat fil haid tasbutu bimarrotin. Nah, seperti pendapat itu kan nggak mungkin kamu pede. Kayak istiad kedu itu, kedu hitam itu. Saya itu keterusan kedu hitam itu ya korban istihad. Mbah Mun itu marah besar kalau ada santri belum kaji kedunan putih. Karena Mbah Mun saya itu pewaris ya di antara pewaris madzhab itu. Terus keterusan saya ini sudah kaji tapi keterusan kedu ireng. Karena Mbah Mun marah betul. Cung, kedu mergane piro? Kamu 5.000. Kaji-kaji desa iku adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi kedu 5.000. Ayo gelakno atine wong desa-desa. Lah gelakno atine wong dosa apa ora? Nggih dosa, Pak. Berarti keturunan putih. Dosa. Kan ngono kesimpulan. Makanya Sandi Sarang itu terutama Anwar kan gak ono sing keturunan putih kecuali Habib sama yang sampun gaji. Ya, karena memang adatnya Mbah Mun kalau Habib dimaklumi. Adat beliau itu. Jadi keturunan putih itu pilihannya loro. Nak gak Habib ya wong ra roh dur. Kalau Habib dimaklumi. Tapi Mbah Hamid Pasuruan, Pondok Sidogiri, termasuk Gus Najih di Sarang, teks hadis kan gitu, kesunatan pakai putih, sehingga ya tetap Pondok Pasuruan, Sidogiri kan tetap pakai putih, karena putih itu sunnah. Nah, kalau termasuk rodok dake itu pinter tapi saya enak ide, tapi kalau tetap pinter. Akhirnya kalau mulai rian kabinan putih, jadi nak takoki Nabi kan jelas ngendikan. Ya ilbasu min siyabikum albi waqfinu biha mautakum. Kena nggo klambi pakaian sing putih. Jadi aku mulai riyen kula kabinan putih. Nek takoki Nabi aman. Sunahku putih klambi kula. Orang larang atine wong desa keduku. Jadi aman kula niku. Lah kula niku kabinan putih. Mergo kula jarang serbanan, tapi yang sunat kan tidak hanya serbanan, baju putih itu sunat. Ojo wis ora serbanan klambine gambar buta cakil. Wah. Oh, mun gambar angking darmo. Waduh. Jadi wiling-wilingan. Saya tetap melakukan sunnah Rasul yaitu pakai baju apa? Putih. Tapi suatu saat saya pakai batik. Kan Islam Nusantara. Suatu saat. Kalau niku tiap ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Tapi saya tidak pernah pakai. Jadi kalau ngantor Senin itu wajib pakai. Ya saya tetap tidak pakai. Karena memang saking lamanya saya tidak pernah pakai baju selain putih. Akhirnya dipakai anak-anak saya. Nah karena mereka itu yes, tapi saya tetap suatu saat pakai. Tak jamin itu suatu saat. Nah yang pakai batik-batik gini itu malah orang alim. Kalau semuanya pakai putih nanti dikira wajib. Untuk membuktikan tidak wajib, kamu harus pakai batik. Itu orang alim. Untuk menjaga konstitusi kalau itu tidak wajib. Nanti sing orang ngaku kambing putih kan kebawa wong alim. Karena memaklumatkan ke dunia bahwa itu tidak wajib. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi pernah pakai baju merah. Saya punya sanadnya. Nabi pernah pakai baju merah. Hitam juga pernah. Karena Nabi kalau selalu putih nanti dikira wajib. Andai kan semua orang tidak serbanan, saya serbanan untuk menunjukkan kalau itu sunnah. Tapi yang serbanan sudah banyak, saya enggak. Karena kalau semua ulama serbanan, nanti dikira syaratnya sahnya sholat harus serbanan. Saake satpam, saake penjaga rumah. Loh memang gitu, seorang ulama harus jaga konstitusi ilmu. Umpama beruang sama mahal itu, pulau ngorek primbon yakin. Tapi berhubung sing maca mahal iki ketok ora iso aku maca mahal. Karena enggak boleh ilmu itu jadi satu, memang harus fardu kifayah dibagi.
Ya jadi zaman harus tahu ya. Jadi, nah itu namanya ijtihad. Akhirnya kethuku teh dinggo santri terutama nak mulai ning kampung. Iku ya koyo-koyo ya haram tenan karena bagi kaji sing adol-adol Tegal ya mangkel tenan. Wong desa terutama. Kaji itu kan peristiwa besar. Terus disaingi kethu 5.000 ke pasar. Apa meneh nak ning ngarepe kaji iku ana wong keliru nyeluk kowe ji. Oh tambah mangkel. Mesti langsung dilurusno iki ra kaji kethune tok. Makanya saya mohon kalau belum kaji nak iso juga mudah kaji. Menurut saya ijtihad itu logis apa? Logis. Akhirnya kalau keterusan harus kaji lah. Ingat mau cerita, ini cerita ijtihad kira usah tersinggung biasa, kalau cawe itu tersinggungan biasa wae kangkang. Maksudnya itu ben kowe roh, iku jenenge ijtihad. Berpikir ngono iku jenenge ijtihad. Dan yai nanti sepuh, keyakinannya masih seperti Sawal kemarin itu ada alumni belum gaji sowan keturunan putih. Ya itu kok betul. Sampai orang itu akhirnya sowan ke saya, minta maaf sama saya. Minta maafnya gini, Gus kula ngapunten sangat dulu ketika jenengan cerita itu tak kira guyonan. Ternyata saya diamuk tenan sama Mbak Mun. Sawal kemarin barusan sawal kemarin. Dia belum gaji keturunan seneni sama Mbak. Terus dia pertama yang diingat ke saya. Karena yang santri yang sering ngomong itu saya bahwa itu ijtihadnya Mbak Mun. Akhirnya minta maaf saya. Ternyata itu raguyon. Setiap raguyon ya tadi bangun memang sering gitu. Nah itu jenenge ijtihad. Misalnya bapak juga sering gitu. Bapak ora setuju nek ana ki sepuh istiqomah ngimami masjid terus nak terus. Dari bapak gini. Iku istiqomah mbok ngangkangi wong liya ben ra dadi imam. Karena kalau keterusan itu kan membunuh sekian kandidat. Kader. Mulane aku Pak Haris setengah boyong ya seneng, gak ngono Hamim Mahjub. Jadi istiqomah ambek ngangkang itu ya mirip-mirip gitu. Lah itu jadi ijtihad, paham? Ketika Anda sudah sepuh imam masjid jaruk leren itu kemungkinannya benar karena ngekek kesempatan yang juga kemungkinannya salah. Mergo koyo-koyo wis ora betah ngrumat masjid, mergo ora ana gaji. Ini kan padha wae mungkin. Nah, itu jenis ijtihad. Makanya ijtihad itu yahtamilul khata' wa yahtamilus. Tapi uniknya dalam Islam kata Rasulullah, man istahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi enaknya ijtihad kan aman, apa? Aman. Kalau benar 2, kalau salah 1. Makanya kena ijtihad untuk bojo elek itu namanya ijtihad yang hebat. Iso wae bener. Kenapa rabi elek aman? Aman, ana sing seneng suwe aman. Ana sing ijtihad di bojo ayu. Ben sawangane iku ilmune manfaat. Baru kae ngalim yo paling gak di bojo ayu. Lah itu ya. Tapi nak ditakoki ngene, berarti kowe dadi wong alim kok entuk wales donya yaiku bojo ayu. Akhirat entek. Wah ya repot ta. Lah yo kaya ora. Akhirnya piye sano takdir ae elek ayu. Saya ini kan kecelok wong alim, kadang di mobil yo wedi. Jangan-jangan nih walese donya tok akhiratku wis ra di mobil. Ngono ngliwati siratal mustaqim piye. Tapi kadang-kadang ya nek aku melarat engko terus wong trauma. Aja cuman dadi wong alim jute yo ngono wae. Akhirnya kan bikin presiden buruk gitu. Mulane Pak Haris Payu Rabi kula seneng. Mergo nek misale nganti ora Payu Rabi, jute ngitmai Mbah Khem sampai basal ya tetep ae ra payu rabi. Nah, itu kan jadi presiden buruk. Bahwa para pengkhidmat ternyata nasibnya yang mengenaskan gitu. Tapi baru kayak payu rabi loh, baru kayak khidmah kan gitu. Payu juga gitu. Nah, ijtihad itu kayak itu, kayak iya kayak tidak. Ya jadi ijtihad itu tidak masuk ranah nas. Karena nas itu layak tamilu maknan ghairuhu. Pasti maknanya seperti itu. Makanya mesti tidak ada ijtihad. Jadi di mana-mana ada ijtihad itu kayak iya, kayak tidak. Lah ijtihad tadi kalau kuat ya disebut apa? Sahih, kalau imbang disebut as-shawab. Terus terutin itu. Sumar rajah alladzi abbara anhu bil madhab imma tariqul qati awil muwafiq laha min tori intori koyil min niku barkof wonten ya iki mboten min tori khilaf yo keliru min tori khilaf oh gak usah ya wonten ya mboten niku min tori khilafi
Sumar rajihu mongko nulai utawi sing keceluk rajih alladzi kang abaro kang nak birna sapa Imam Nawawi adu sange rajih ditakbirna bil madhab iku immatorikul qati iku mok ana kalane ndekne mastekno milih salah sito awil muwafi ku utawa dianggep wajah sing luwih cocok lahali tariqah min tariqi khilaf sange dalan khilaf awil mukhalif laha utawa sing nyulaini maring tariqah kama daru fil masail. Maksudnya gini loh, dari Imam Mahali itu pensarai Minhajut Thalibin. Jadi kitab ini kitab 3. Sampeyan ngaji langsung kitab 3. Yaitu Kanzur Raghibin sing kula waca niki sarai. Ning dalam matan jenenge Minhajut Thalibin. Terus di dalam matan itu ada naskah asli kitab Muharrar. Berarti kowe ngaji langsung kitab 3, gak kondang. Utawa ya gaya-gayanan kondang kemungkinane loro tok. Sandekan langsung tak kitab itu. 3 ya Kanzur Raghibin yaiku sing diceluk kitab napa? Mahali niku nyarai Minhajut Thalibin. Terus di tengah-tengah itu ada kitab Muharrar. Nah, pertanyaannya gini. Lalu kalau kaul tidak al-maktubah tidak bisa dipastikan, kemudian Imam Nawawi kok ngendikan begini, misalnya ngendikan wa hadza huwal maktubah wa hadza huwal muwafiq wa hadza huwa kadza. Manane muwafiq lit tariqah, ora muwafiq linnas. Mergo umpama muwafiq linnas iku ora ono sing wani bantah. Tapi muwafiq mok sekedar muwafiq lit tariqah, metodologinya benar. Beda loh. Ini tak warai ora paham kebangetan. Ada orang ngomong gini misalnya. Gus Ba dalam menafsirkan dawe Mbah Mun itu benar. Kalau benar itu hebat. Tapi kalau dia omongkan gini, dalam menganalisis itu sudah sesuai standar metodologi. Metodologinya benar tapi saja hasilnya tetap salah. Paham ya? Nah, ketika kaul yang bias kok dikatakan al-maktubah, wong bias kok dikatakan maktubah. Maksudnya maktubah dari segi sanad itu metodenya sudah benar, tapi hasilnya tidak mesti benar. Jadi makanya ini penting yang ngaji seperti ini. Misalnya gini, saya ragu, saya ini sudah wudu apa enggak? Ya sudah, secara kaul kan al-aslu baka umakana alama kana atau al-aslu al-ada, berarti milih tidak wudu. Paham ya? Tapi kalau saya yakin sudah wudu, terus batal enggak? Milih apa? Malah yakin tidak batal. Saya ulang lagi ya. Saya sudah wudu belum? Milih apa? Belum. Kalau kamu yakin sudah wudu terus ragu batal enggak? Milih enggak. Tapi faktanya kan bisa-bisa wong kowe jenis was-was. Faktanya kan bisa saja kamu benar-benar sudah wudu. Cuma utek kemes error lalinan. Lah iya. Metodologinya benar, metodenya benar. Kalau syak milih yang al-adam, berarti milih tidak wudu. Tapi bisa saja faktanya sudah. Cuma utekem selalinan. Makanya istihad itu ya sudah seperti itu. Jadi benar dalam metode itu tidak mesti benar dalam hasil. Nah, makanya disebut fikih itu hukum sing dzonni. Maksudnya dzonni ya kayak tadi. Faktanya kamu kan sudah wudu, berhubung lalinan kayak mamang. Nah, karena berstatus mamang kena hukum al-akhdhu bil adam, yaitu milih tidak wudu. Tapi faktanya ternyata sudah wudu. Makanya fikih disebut hukumnya madnun atau dzanniyah. Tapi setelah dzanniyah kena konstitusi tadi. Konstitusinya apa? Ya kalau syak ya al-akhdhu bil adam. Kalau akal sama aksar ya milih al-akal. Misalnya kamu sholat terus syakka, aku sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti akhudha bil salasi rakaat. Paham ya? Tapi faktanya iso wae jari imame keluwen. Karena oke imam was-was, wis 4 mamang, 3 tah 4. Ketua bayi pada jari makmume 5. Iya kok 5. Tapi tetap saja imamnya kena konstitusi syak, akhirnya al-akhdhu bil aqal. Lah makmum gremeng lah kena konstitusi mutabaatul imam. Jadi ya melok tapi gremeng. Jadi sing imam kena konstitusi syak al-akhdhu bil aqal, makmum kena konstitusi mutabah. Lah sing bingung malaikat, iki sing waras sing ndi? Salat dhuwur kok 5 rakaat aduh. Nah kecuali malaikatnya wow sing bagian usul fikih memang aturannya demikian, Pak. Kalau syak sudah sesuai ya kira-kira gitu ya. Jadi terus terbukti imma tariqul qat'iyah wal muwafiq lah terus awil mukhalif terus terbukti belum. Wa maqila min anna muradahu al awwal wa innamal akhlaq
Al-awwal apa al-awwal? Dalam nopo ini? Al-awwal. Al-awwal. Wal murad mun kula terusaken Bismillahirrahmanirrahim wa ma perkara kila didhawuh napa min anal murad al-awwalu wa annahu al-aghlab iku mamnuun dicegah. Maksudnya al-awwalu iku kalau ada khilaf milih yang maktu. Ada yang mengatakan begitu. Lah iku salah. Maksudnya ngene lho. Mas yo keceluk maktu iku ora iso dipastikan karena maktu min haitsu thariqah bukan maktu min haitsun nas. Wis ngono. Wa haitsu aqulu annas wa nasus Syafi'i rahimahullah. Nah ning istilah fikih kok ana menen nas iku ora nas Quran utawa hadis tapi nasul imamis Syafi'i. Jadi misalnya ana pendapat ala nasi ala nasil imamis Syafi'i iku sing termaktub ning kitab paham ya? Nah ngene fikih kok ana ala nasi ala nasil imamis Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i ngendikan itu secara soroka, secara nas sing layak tamilut takwil. Apa layak tamilut takwil? Itu jenenge nas. Nas itu sesuatu yang punya makna sing layak tamilu maknan roh. Pasti maknanya seperti itu. Itu jenenge apa? Nas. Tapi ini kita fikih nas maknanya nasil imamis Syafi'i. Wa haitsu aqulu an-nas fa wa nasus Syafi'i rahimahullah. Wa yakunu lan ana iku guna kae dalem kono-kono panggonan muqabilahu apa wajhun dhaifun ana wajah sing dhaif au qaulun to pendapat mukharrajun kang den simpulno. Jadi mukharraj itu beda dengan kharaja. Kalau mukharrajun itu produk. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau mukharrajun itu indukannya namanya qaidah amma. Far'unya namanya mukharraj. Paham ya? Berarti mukharrajun maknanya apa? Kaul yang disimpulkan atau apa? Mazhab yang disimpulkan. Berarti kalau disimpulkan apa? Ikut. Kenapa? Beda dengan khoroja. Kalau khoroja malah keluar. Jadi bahasa Arab ya lucu. Misalnya gini, syaratnya imam atau pemimpin itu ayyakuna musliman. Berarti setelah itu apa? Wa khoroja bil muslim al kafir. Jadi kalau khoroja itu keluar. Tapi kalau mukharraj enggak. Syaratnya pemimpin itu harus man lahu kifayatun fi masolihil muslimin misalnya. Orang yang punya kecakapan mencukupi apa yang dibutuhkan orang Islam. Terus wayat khulu fi hadza misalnya kecakapan berpikir, kecakapan matanya, kecakapan. Makanya terus syaratnya imam ayakuna basiron, enggak boleh bijak, ayakuna kupingnya normal, terus ayakuna qawiyal aqli. Lagi jenenge mukharraj. Jadi kalau mukharraj justru ikut apa? Ikut. Jadi namanya mukharraj itu kesimpulan dari kaidah amma. Paham ya? Beda dengan khoroja. Paham ya? Itu bedanya khoroja sama apa? Mukharraj. Wa yakunu lan ana iku gunakan dalam kono-kono panggonan muqabilah apa wajin wajah dhaifun kang abas aqalun utawa pendapat mukharrajun kang den simpulno min nususis Syafi'i. Mukharraj mana apa? Sing disimpulno min nususis Syafi'i. Min nasin saking nas disimpulno min nasin saking nas lagu Syafi'i fi nadiril masalah ing dalam nadiril masalah tapi layu malu kang ora kena dilakoni apa bihi wajah dhaif utawa qaulun mukharraj. Wa haitsu aqulu al-jadid fal qadim khilafu. Jadi misalnya Imam Nawawi kok ngendikan gini, setelah ngendikan sekian madhab atau sekian makalah, saya ulang lagi ya, Imam Nawawi kok setelah sekian makalah ngendikan alal jadid. Ya, kalau beliau memberi catatan alal jadid fal qadim khilafu. Berarti kaul qadim khilaful jadid. Atau Imam Syafi'i ngendikan awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Jadi misalnya Imam Syafi'i kok ngendikan gini, waktu maghrib itu waktu tidak Imam Syafi'i, Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ngendikan gimana? Waktu maghrib adalah dimulai ghurubus syamsi ila maghibis syafaqil ahmar. Terus alal qadim. Loh, pendapat itu justru alal qadim. Berarti fal jadid ilabu. Contoh itu kan termasuk kaul qadim yang dimenangkan mengalahkan kaul jadid. Jadi memang agak aneh di bab itu, agak normalnya kan qadim muqaddam alal jadid, kecuali dalam waktu apa? Salat apa? Maghrib. Ada sekian lah, jangan. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi ngendikan apa? Waktu maghrib itu begini-begini alal qadim, berarti jadid tidak seperti itu, atau dikatakan alal jadid berarti qadim tidak seperti itu. Jadi jelas ya. Wahai tu aqulu al jadid. Maknanya al jadid di sini itu nanti prakteknya kalimatnya alal jadid. Makanya al jadid di sini kamu baca maf'ul bi enggak apa-apa. Kamu baca waqaf ya enggak apa-apa karena ini i'rab hikayah. Apa i'rab hikayah? Tak warai ya, misalnya dorob tu zaidan, dorob tu mendong ingsun zaidan ing zaid. Kalau Anda mengirob ya fa zaidan maf'ulun bi, enggak boleh kamu baca fa zaidun
Maf'ulun bih karena kamu bilang itu i'rab apa tika? Jadi darabtu Zaidan. Fa Zaidan mongko te lafaz Zaidan seneng lafaz darabtu Zaidan iku maf'ulun bih. Kamu tidak boleh protes. Ini mubtada kok nasab. Berarti ngaji murung khatam, toh. Sini-sini Pak Haris kita ngomong. Utawa ora takok ora perkara paham, mergo ora iso yo repot meneh. Gayane meneng ae tapi ora paham. Mau disimpen ning ati piye mau mubtada kok dadi nasab. Mubtada tahun piro yo. Srepeng sos. Ya pokoknya wahai su akulu al jadid berarti apa fal qadim hilafu awil qadim au fi qaulin qadim fal jadid hilafu. Terus ini mulai kaidah. Wal qadimu te kang kecelok kaul qadim ma perkara kala kang dawono ing Mas sapa Syafi'i radhiyallahu anhu bil Iraqi ing dalam zaman beliau berdomisili teng Irak. Kaul qadim adalah kaul yang didawono beliau zaman masih di Irak. Kaul jadid itu dari kaul jadid itu maqalahu bi Misra ketika Imam Syafi'i sampun pindah Mesir. Wal amalu te amal secara fatwa fikih iku alaihi alal jadid illa fi ma kecuali dalam perkara yunabbihu kang ngelikno sapa Imam Nawawi ali ing atase ma kam tidak di waktu maghribi kaya dene panjange wektu maghrib ila maghribi syafaqil ahmar tumeka maring enteke mega abang fil qadim ing dalam kaul qadim kama sayati. Jadi cara kaul jadid waktu maghrib mau wudu salat 5 rakaat. Ya, cara kaul jadid maghrib napa? Wudu terus dengan pengandaian salat 5 itu kaul jadid, tapi justru gak dipakai. Yang dipakai kaul qadim yaitu min hurufi samsi sampai mana? Ila maghribi syafaqil ahmar. Jadi gini kata Imam Nawawi. Pokoknya yang kita pegang kaul jadid, ya, yang kita pegang kecuali dalam hal-hal tertentu dan itu nanti diingatkan oleh Imam Nawawi. Nah, termasuk qadim yang muqaddam alal jadid adalah waktu maghrib. Artinya di waktu maghrib itu muqaddam malah kaul qadim. Mboten muqaddame malah kaul qadim. Agak aneh. Ya, tadi standarnya tetap wal amal alal jadid illa fima yunabbihu alaihi kam tidak di waktu maghrib ila maghribis syafaqil ahmar fil qadim. Pokoknya tiap pelajaran kula ada yang 5 baca. Wis salah lah santri salah biasa, sing fatal nak jene salah. Ngeten kula terangno ya. Jadi ana sing hafal Quran piro sing ngarep-ngarep sing Islami wis suwi ana. Jadi gini nggih. Terus mun ra usah disemak wae dirungokno mawon. Jadi di antara tahaddi itu ada maklumat dari seorang nabi untuk disaingi itu tahaddi. Jadi memang syaratnya nabi itu harus tahaddi. Tahaddi itu ada mukjizat yang didahului dengan at-tahaddi bahwa ini yang mampu hanya seorang apa? Nah, dan itu untuk hadzal nabil karim niku hanya fasohatul Quran. Seorang nabi apa? Fasohatul Quran. Jadi balaghahnya Quran, mukjizatnya Quran itu di fasohahnya. Fasohah itu ya tadi lafadznya benar, kalimatnya benar, muatan maknanya juga apa? Benar. Kadang ada lafadznya itu benar tapi muatan maknanya tidak mutu. Atau muatannya mutu tapi lafadznya ada benar. Enggak benar itu bisa ghoroba, bisa mukhalafatul qiyas, bisa tanafur. Nah, Quran itu selamat dari itu semua. Ya, jadi ingat-ingat ya, mungkin nanti yang enggak hafal Quran dicari ya, ditanya yang hafal banget. Jadi di antara mukjizatnya Quran yang langsung harus dirasakan ya itu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin terus bilisanin arabiyyin ya bilisanin arabiyyin. Sabri sekian contoh betapa Quran itu boleh dipahami. Boleh, maksudnya boleh itu tidak harus. Juga bisa dipahami. Bisa itu karena memenuhi standar objektif. Niku misalnya begini. Sayyidina Umar itu Islam itu ketika dengar adik iparnya baca Quran. Saya ulang lagi. Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca Quran. Dan Umar itu pasti itu kafir. Ya nggak pernah sekolah setai, nggak pernah belajar balaghah. Dan Islamnya baru itu, sama Islam mulai cilik mau kita periksa Umar Islamnya baru itu, langsung paham Quran. Nah caranya memahami gimana? Ketika lafaz itu diucapkan, itu entah orang paling goblok sekalipun, asal ada ad-dzauqus salim itu tetap paham. Orang yang punya hobawah ya, punya kebodohan, tapi punya ad-dzauqus
salim. Itu paham. Nanti saya beri sekian contoh faktual yang bukan teori. Ada lagi orang namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu pinter-pinternya orang Mekah yang saking pinternya itu jadi delegasi ketika mau membebaskan Asra Badrin. Jadi ada tawanan perang Badar. Dia orang Mekah, karena dia pinter diutus makili orang Mekah membebaskan tawanan apa? Badar. Tentu dengan imbalan. Sama Nabi, delalah pas ke situ mau nginep. Delalah pas maghrib Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu. Itu Nabi itu baca pas sholat. Sholat maghrib itu tidak konteks debat, juga tidak konteks menjelaskan, juga Nabi tidak memaksakan menerangkan. Nabi baca datar saja pas sholat. Seorang lagi Nabi baca pas sholat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im, habis itu sungkem sama Nabi bilang kada qalbi ayatiro, hampir hati saya itu terbang. Terus banyaklah cerita-cerita tentang Islam Mustahabah yang karena sami'ul Quran, karena mendengar Quran. Nanti saya beri maknanya, sekarang tak pakai muqaddimah. Terus kata Imam Tobari, pengarang kitab tafsir Tobari itu, karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan seseorang jika Quran itu tidak bisa dipahami orang kafir. Kata Imam Tobari, andai kan orang kafir itu pasti tidak paham, berarti orang kafir itu gak punya alasan. Ya Allah, bagaimana saya memahami kitab suci sementara engkau ngasih kami tidak paham. Berarti Quran harus ada perangkat yang orang Islam yang paham, orang kafir ya paham. Lalu maknanya paham itu apa? Ini yang mulai masalah. Maknanya paham itu apa? Sya'nuhu dalik, itu yang mulai ada perdebatan mantek. Apa sya'nuhu dalik? Bukan faktual. Misalnya begini, dengerin ya. Allah misalnya bilang hadal ma' royan atau hadal sef kotek. Ini pedang bisa memenggal, ini pedang bisa memutus kayu ini, bisa memenggal, bisa memotong kayu ini. Misalnya ini air menyegarkan. Itu sya'nuhu dzalik. Memang namanya air itu menyegarkan. Lalu yang memanfaatkan itu mau minum ketika haus, berarti dia dapat manfaat dari air. Yang nggak mau minum tidak merubah status air itu menyegarkan. Nah, ketika Quran memaklumatkan diri hudan itu Quran itu hudan linnas, penunjuk bagi segenap manusia. Anda tidak boleh menggugat, tapi nyatanya orang yang dituruni Quran banyak nggak mendapat apa? Hidayah. Tidak bisa begitu karena sya'nuhu dzalik. Ketika air itu berstatus menyegarkan, yang nggak minum salahnya sendiri, sifatnya air tetap menyegarkan. Jadi sifatnya Gus Wafur misalnya mengalimkan, sing alim misalnya dewe. Nah, sehingga hudan lalu orang terus memahami Quran, makanya terus sya'nuhu dzalik, napa? Sya'nuhu dzalik. Nah, karena Quran itu iktifa dengan sya'nuhu dzalik, itu tidak perlu panjang lebar, makanya sering ijaz, sering pakai majaz, kinayah, sering pakai lafaz-lafaz yang tidak sharih itu tidak masalah, karena orang yang daubnya salim, orang yang daubnya apa? Salim, itu pasti memahami. Saya beri contoh paling legenda ya, paling terkenal di dunia balaghah. Dan ini Anda harus merasakan. Saya ulang lagi, ini pakai ad-daub karena ada pepatah la ilma liman la dzaqalah. La ilma liman la dzaqalah. Tidak ada ilmu bagi orang yang daubnya tidak punya sensitivitas, jadi dia tidak sensi sama sekali. Tidak punya daub. Ada seorang khotib Jum'ah. Kemudian dia dalil ada satu peristiwa apa, terus seorang khotib ini dalil. Fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa yang dikatakan Quran itu nyata, hak itu nyata. Terus si Arabi itu orang Bedui, orang nggak terpelajar, dia Arabi betul. Tanya sama kiai pinggirnya, orang pinggirnya, Pak Kiai, siapa yang bikin Allah murka sampai memaksa Allah itu sumpah? Mangdalladzi aqdabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Pak Kiai, siapa yang bikin Allah marah sampai Allah terpaksa sumpah? Mangdalladzi aqdabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Nah, orang yang punya daud salim tentu ngerti, orang sampai sumpah itu kan efek dari tidak dipercaya. Saya beri contoh keseharian kita, misalnya Anda punya utang sama teman ditagih. Kalau nagihnya masih percaya, Anda akan jawab, ya besok saya bayar.
Tapi kalau nagehnya sudah ada nada tidak percaya, itu memotivasi Anda atau mendorong Anda bilang wawahi besok saya bayar. Jadi kalau sumpah itu mesti ada emosinya. Sumpah itu pasti sudah ada emosinya. Sehingga terus diatur di balaghah. Ada ibtidaul kalam, ada begini-begini. Termasuk jika kalam itu pada mukhatab yang kholiyat ini tidak usah taukid, tidak usah pakai sumpah. Tapi kalau ada indikasi ingkar baru ada sumpah. Berarti mafhumnya apa? Semua lafaz atau semua ayat kok Allah pakai sumpah berarti sudah terindikasi Allah duka atau Allah marah. Karena tadi Anda sampai sumpah itu berarti apa? Melihat kawan Anda tidak percaya. Dalam kondisi normal kan Kang utangnya bayar. Kalau kondisi normal dia percaya kan, ya sesuk. Tapi kalau sudah mau tidak percaya, Anda baru apa? Sumpah. Nah sehingga hadal A'rabi ngerti ketika Allah pakai redaksi sumpah berarti Allah ini sudah marah. Nah itu namanya adzauqus salim. Padahal ini jenis A'rabi, jenis orang yang mungkin ghabawa, mungkin bodoh. Tapi dzauqnya apa? Salim. Ya, makanya dia tanya, "Mangdalladzi afdhal jalil hatta alja'ahu ilal yamin." Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Nah, sekarang terus kontrol itu tadi yang terkait lafaz. Nah, maka kalau ada sumpah, ada taukid itu entah pakai inna, pakai lam, maka itu sudah asal usulnya ada pengingkaran. Kata wal asri pakai inna innal insana lafi khusrin. Inna sudah taukid, la taukid, wal asri qasam. Berarti Allah tahu betul ini ada pengingkaran masif atau pengingkarnya mukhatab yang enggak iman sama Quran, sehingga untuk penjelasannya pakai beberapa perangkat taukid, mulai qasam, mulai inna, sampai la lafi. Nah, itu namanya apa? Adzauqus salim, apa? Adzauqus. Nah, begitu juga Jubair bin Mut'im ketika dia di Mekah, di Medina, dia orang Mekah ke Medina untuk negosiasi membebaskan Asra Badrin. Ketika Nabi baca Quran, Nabi bacanya datar. Di antara yang dibaca tadi, dengerin ya, ini yang mungkin yang hafal Quran nanti nyari, ini di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah begini, kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, ini kata Allah, kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, gampang. Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Am khuliqum, kamu merasa wujud tanpa asal usul. Atau kamu gede rumongso bahwa kamu adalah al-khaliqun, am humul khaliqun. Kamu merasa jumawa bahwa Anda ini pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Bala yukinun. So Allah menjelaskan mereka, atau kamu memang GR, kamu pencipta langit. Terus kata Allah, amlahum sulamu yastamu nabi, memangnya kamu punya tangga untuk naik langit. Walhasil logika yang dibangun Quran itu menjadikan Jubair ini orang terpelajar. Setahu saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Setahu saya juga gak punya reputasi bikin langit dan bumi. Wah itu sekarang dibombardir sekian logika, mulai amkhulikum min wairi sayyidamul khalikun amkhalakus samawati wal ardh balla yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamu yasamuna fi falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Itu kata Jubair sebagai riwayat, keadaan sodi qalbi, hati saya hampir hancur. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, balaghatul Quran itu dimulai dari struktur katanya yang memilih kata-kata yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak ghorabah, tidak tanakur, dan nanti secara makna itu ada konstruksi yang utuh menurut ilmu mantek. Ada konstruksi utuh menurut ilmu apa? Mantek. Kayak tadi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Jadi kemungkinannya manusia itu kan dua. Dia makhluk. Kalau dia makhluk ya sudah harus ikrar adanya khaliq. Kedua, dia boleh GR sebagai khalik. Kalau GR gede rumongso ya buktikan kalau mereka punya reputasi am khalaqus samawati wal ardh. Terus walhasil Jubair menjadi Islam. Nah itu yang menjadikan kata Allah cukup dengan Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya tadi ada adzauqus salim. Seorang lagi ada adzauqus salim. Adzauqus salim itu penting sekali. Saya beri contoh lagi ini yang real ya. Ketika Imam Syafi'i jadi ahli fikih, tentu beliau seorang mujtahid, bilang
Jika tayamum itu disebabkan faqdul ma, tidak menemukan apa? Air, maka kalau kamu di daerah tertentu yang enggak ada air, syarat sahnya tayamum harus ada sabkut tolak. Kamu nyari-nyari dulu. Sampai di takrib dicontohkan kalau ada tempat atas nyari di atas, kalau ada bawah turun ke, pokoknya harus nyari-nyari dulu. Baru sah tayamum. Setelah nyari-nyari dan tidak menemukan air baru sah. Ditanya sama orang-orang, apa dalilnya kalau harus tolabul ma? Ya, apa dalilnya harus tolabul ma sebelum tayam? Belum Syafi'i ngendikan wa in kuntum ala safari satu falam tajidu ma'an. Apa falam tajidu ma'an? Jika kamu dalam bepergian, Allah ngendikane falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Kata Imam Syafi'i, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Sampai dikatakan tidak menemukan karena sudah nyari-nyari tidak ketemu. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Lah itu ada, kenapa? Ya, kamu tak suruh. Saya carikan Umar. Kalau sudah nyari-nyari baru bilang enggak ketemu. Kalau belum nyari-nyari namanya enggak tahu. Makanya Mas Safi harus ada tolabul ma. Ditanya, kenapa harus tolabul ma? Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Terus dawuh beliau la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa orang yang belum mencari-cari kemudian berstatus lam yajid. Dikatakan lam yajid mesti ba'da sabkit tolak. Nah, itu namanya adzaw. Kenapa? Adzaw. Sama seperti logika mantek. Mantek itu adalah logika yang dibangun oleh akal sehat sesuai asyik bihasabi, sesuai sesuatu itu sesuai kodratnya. Misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu satrusih idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Itu kalau kamu pakai lafaz saja. Idza qumtum nalikane wis jumeneng sira kabeh ila sholat faghsilu wujuhakum. Sudah sholat kok malah suruh basuh wajah, kan malah batal. Maka di sini dibutuhkan takdir idza aradtum as-sholat. Karena kalau nyatanya sudah sholat, itu harus ada sabkut tatahur, harus sudah suci. Masa idza qumtumna sholat, qumtumnya itu sudah sholat, qumtum sudah, kemudian baru faghsilu wujuhakum, kan tidak mungkin. Nah itu yang menjadikan terus konstruksi Quran utuh. Karena apa? Ditemukan secara kaidah idza itu tusayyirul madhiya mustaqbalan. Yang dikatakan idza adalah lafaz yang mestinya madi sekarang jadi mustaqbal karena kekuatan idza. Istilahnya kalau dalam kitab nahwu termasuk hal yang bisa kolbin itu, misalnya yang madi jadi mustaqbal, yang mustaqbal jadi apa? Madi. Yang penting itu sampean tahu bahwa misalnya kita tidak nekuni bahasa Arab karena kita ada orang Arab. Kuncinya memahami Quran itu adzauqus salim, apa? Adzauqus salim. Kita punya perasaan yang normal. Salim itu normal. Ya kayak tadi, kalau kita diskusi sama seseorang, kok orang itu sampai sumpah, itu sudah menunjukkan orang itu tersinggung. Nah, tersinggung itu menjadikan orang itu sumpah. Makanya terus diteliti, ketika Allah sudah sumpah, rata-rata ya temanya Allah sedang murka. Nah, seperti tadi Qissatul Arabi hina sami al-khatib membaca apa? Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantikun. Terus hadal Arabi yaqul man kalladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Siapa yang bisa bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Ya terus begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai Allah bilang begitu. Sumpah wal Qur'anil Hakim berarti apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Sampai Allah perlu ngendikan pakai redaksi yang tidak standar kholiyadini. Nanti di balagho ada, harus ada tauhid, harus ada qasam. Karena apa? Mukhatabnya sudah ada ingkarnya. Makanya apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Terus yang terakhir kangge muqaddimah niki ilmu balaghah. Pentingnya ngaji balaghah begini. Istiqmalul Arab itu menjadikan kita tidak harus menganalisis kalau itu nyata. Di bab-bab yang memang bisa dianalisis itu tasbih, soalnya di bab-bab yang bisa dianalisis itu tasbih.
Misalnya begini, sumum bukmun umyun. Orang kafir itu faktanya kan bisa ngomong, ya bisa mendengar. Tapi Allah bilang orang kafir itu sumun. Sumun itu dungu. Sumum bukmun itu bisu, nggak bisa ngomong. Umyun itu buta, nggak bisa melihat. Nah kita kan kalau dicek secara fisik, kan orang kafir ya bisa mendengar, bisa ngomong, terus bisa melihat. Tapi Allah ngendikan sumum bukmun umyun. Itu nggak ada kaf tasbih, juga nggak ada wajah tasbih. Tapi orang Arab, istiqmalul Arab itu ngerti. Orang itu mungkin ya kalau tidur atau rebahan dilangkai temannya, itu paling masih manggel bilang kayak ketek atau kayak kuda. Tapi kalau yang dilangkai kepala kamu, mungkin langsung bilang ketek. Tingkat mangkel itu pertama kalkiroda atau kalkirdi. Kalau mangkel banget itu kirdun, sudah ada kaf. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kamu ganteng separuh-separuh, mungkin orang bilang anta kalbadri. Kalau ganteng banget anta badr. Nah begitu, kalau Allah sudah murka itu Allah tidak bilang antum kasumi, antum kalbukmi, antum kalomyi. Saking mangkelnya Allah, kaf tasbih itu dibuang langsung apa? Sumum bukmun umyun. Sale kangkang diajari, kadang pinter, kadang ora, santri kayak kebo. Nah gobloknya kenemenan kan kiai ini langsung muni oh kebo. Nah itu istiqmalul Arab, napa? Sehingga nanti lafaz yang kaf tasbihnya dibuang, wajah tasbihnya dibuang. Itu berarti al-mubalaghah fil madhi awid dzam, al-mubalaghah fil madhi awid dzam. Makanya kalau orang ngelam Nabi itu ngintikan apa? Anta syamsun, anta badrun, enggak boleh pakai kaf tasbih. Nanti kadar balaghahnya kurang, harus apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqan. Sama ketika Allah murka di dzam ya, di bab dzam. Dzam itu ya dzam lah. Kalau ketika Allah murka sama orang-orang kafir, ngintikannya apa? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat. Itu sudah ada kafnya, saking murkanya Allah. Dasar kera, dasar abadat. Nah itu ilmu-ilmu yang harus kamu punyai untuk bekal baca tafsir. Makanya kalau goblok gak banget-banget itu Allah jangan ngendikan kama salil khimar. Kama salil kalbi itu masih mendingan karena ada kaf apa? Kalau masih ada kaf. Kalau Allah sudah tidak berkenan betul tadi sumum bukmun mati juga sama, kematian mati. Mati itu nggak bisa memahami. Mati itu apa? Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Ya seorang lagi mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi, mendengar tidak bisa, memahami tidak bisa, melihat tidak bisa. Ketika Nabi jadi Nabi itu lama dan selalu menerangkan Quran begitu jelasnya dan logikanya begitu jelas. Tapi orang-orang kafir tetap nggak paham. Allah cara bela Nabinya itu unik. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala syid. Mau mati buat terang nomor itu angel-angel. Mana kita yang paham benar mati. Itu kan was parah itu. Jadi subbihu bil ambat karena sudah enggak ada li adamin tifaim, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallau mudbir wa ma anta biyadil ummi an dalalatihim. Itu orang tahu maksudnya bukan kalau orang mati diomongi enggak paham, orang mati betulan itu tentu Allah Ta'ala anil arbas. Allah enggak mungkin apa ngendikan sesuatu yang semua orang tahu. Kalau orang mati itu diterangkan enggak paham. Maksudnya apa? Orang yang hidup normal, urusan uang tahu, urusan kebutuhan nafsunya tahu, kebutuhan yaumiyahnya tahu, tapi pas kebenaran tidak. Nah, itu terus digosok oleh pengiran. Fa inna kala tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Nah, jadi pentingnya balaghah. Nah, penolongnya apa tadi? Ya ilmu balaghah tadi. Ketika kita ngaji balaghah diterangkan, rukun tasbih itu ada musabbah, ada musabbabah, ada wajud tasbih, terus ada adatut tasbih. Nah yang lazim itu hanya musabbah sama musabbabah. Adatut tasbih bisa dibuang, wajah tasbih bisa dibuang. Kapan buang itu? Ketika kepengen nemen-nemen nih, kepengen maknanya ini mubalaghah, kepengen maknanya itu
Bala. Ya tadi kalau goblok tidak nemen-nemen tuh orang mungkin guru anda juga bilang, oh kayak kebun, es goblok banget itu. Oh dasar kebun. Itu normal di semua bahasa dunia. Saya ulang lagi, itu normal di semua bahasa dunia. Nah Quran itu sering begitu. Ya makanya ngaji ya kayak tadi sumum, hukmun, kayak tadi fa'inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat. Makanya penting lah. Pentingnya apa lagi itu? Pentingnya lagi nanti begini. Jika itu tidak nyata. Tidak nyata itu karena setelah diteliti secara fisik orang ini itu begini. Ya gampang. Satu dianalisis pakai tasbih tadi. Berarti analisis pakai balaghah. Soalnya analisisnya pakai apa? Atau pakai nahwu. Kalau nahwu lebih begini. Amil itu udah harus menyebut makmulnya dan nanti makmulnya itu muncul sesuai konteks yang diinginkan mutakallim. Saya ulang lagi, amil itu tidak harus menyebut makmul. Nanti makmulnya itu ditakdirkan sesuai keinginan mutakallim. Misalnya begini, sumun la yasma'unal haq. Orang-orang kafir itu tuli dengar arti tidak mendengar kebenaran. Sumum bukmun la yatakallamuna bil haq. Mereka tidak bisa ngomong yang benar. Umyun la yubsirunal haq. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu juga solusi. Nah kenapa itu solusi? Karena tadi terus ada kaidah-kaidah bahwa lafaz itu boleh disebut dan nanti, saya ulang lagi ya, dan nanti mukhatab atau siapapun yang mendengar itu bisa mentakwil sesuai keinginan apa? Mutakallim. Nah di sini terus ada makhalul khilaf di bab-bab furu'iyah. Saya ulang, ada makhalul khilaf di bab-bab apa? Furu'iyah. Misalnya begini, yang boleh melakukan ini hanya al-mutahhar yang disucikan. Kan terus kita mikir, suci anis syirki apa suci anil hadas? Kalau suci anis syirki ya kullu mukmin tohir. Tapi kalau anil hadas orang mukmin pun bisa tidak tohir karena dia berhadas. Nah di bab-bab seperti itu furu'iyahnya pasti khilaf karena ada makmul yang dibuang yang potensinya itu sama-sama kuat. Sama misalnya innamal musyrikuna najasun. Najis secara dzatiyah jelas gak mungkin, manusia itu tidak khinzir, tidak kalbun. Tapi kok Allah bilang najasun. Oh jelas fil i'tiqad. Karena orang kafir itu etikotnya itu najis. Nah ketika ada ayat yang misalnya nggak boleh orang kafir itu bepergian membawa mushaf kayak begini. Karena apa? Dia najasun. Najis itu apa? Ya tidak mutahhar. Padahal Quran harus dipegang mutahhar, la yamassuhu illal mutahhar. Nah kalau kamu ingin mesti benar, orang mungkin salah, mesti benar juga gampang. Ya kamu mutahhar anil syirki, ya mutahhar anil hadas. Itu kita sudah cari aman, ya mutahhar anil syirki, ya mutahhar anil. Itu bab tersulit di masalah-masalah furu'iyah karena ya saya ulang lagi tadi, makmul yang dibuang ini mau dikemanakan itu nanti mutakalimnya tidak ngendikan, tapi mukhotabnya itu tak. Misalnya lagi begini, alif lam, contohnya gampang-gampang ya, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kembali ke penjelasan saya awal, la raiba kang ora ana kemamane maujud fi dalam kitab. Ya tadi, sya'nuhu dzalik. Memang normalnya barang jelas itu la raiba fi, enggak boleh ada keraguan. Enggak ada keraguan itu faktual apa subjektif? Yang benar itu sya'nuhu dzalik. Nyatanya ada orang yang meragukan Quran kayak orang-orang kafir. Tapi kalau sya'nuhu dzalik itu tetap normal kayak tadi. Hadzal ma, ya misalnya ini air adalah menyegarkan. Enggak ada orang minum pun statusnya air itu menyegarkan. Hadhi syamsu mudiah, matahari ini itu mudiah, menyinari. Terus ada orang yang romat, ada orang yang buta, ada orang yang pakai kacamata hitam. Tetap saja sifatnya syams itu mudiah. Nah, la raiba fi itulah itu terus ditafsir disebut la raiba fi sifatun kasifah. Sifatun kasifah itu faktanya Quran itu la raiba fi, faktanya itu la raiba fi.
Tapi tidak bicara tentang beberapa kelompok yang meragukan Quran, karena itu salahnya sendiri. Kak tadi, ini air menyegarkan. Terus ada orang bilang, enggak, saya enggak ngerasain enggak. Ya salahnya sendiri, itu sifatnya air itu menyegarkan. Paham ya? Jadi di bab-bab seperti itu memang pertama kita pandu ya orang-orang alim atau pengarang-pengarang. Tapi nanti kalau orang misalnya kita al-urabul orang-orang Arab yang masih murni itu ngerti kenapa Quran begitu dikagumi, karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin. Makanya kata Sayyidina Ali ketika bayangkan itu apa itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu pasti dahsyat dan pasti ngawur. Sayyidina Ali bilang pasti airnya pas itu ngawur. Kenapa kok dibilang ngawur? Itu begini ayatnya di Quran itu. Air, sampean tahu tuh air. Apapun dahsyatnya air, apapun gelombang tingginya lautan, asal terpola itu orang masih bisa nyikapi. Sehingga para penselancar itu malah seneng kalau ombaknya sedang tinggi, asal polanya jelas. Kenapa? Asal polanya. Angin juga gitu. Mau kayak apa dasarnya, asal polanya jelas itu malah bisa dimanfaatkan untuk para layang, untuk macam-macam. Yang masalah itu kalau polanya tidak jelas. Nah, Allah ini cerita Quran. Sayyidina Ali itu masyhur, beliau ahli balaghah dan punya murid-murid terkenal sampai akhirnya jadi kitab Nahjul Balaghah. Ketika Allah menggambarkan dahsyatnya tufannya Nabi Nuh, dawuh pengiran nggih, inna lamma taghal ma, tagha iku lacut. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Napa? Tagha. Kata Sayyidina Ali, kalau kondisi normal itu wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Kalau kondisi normal itu air apapun besarnya itu takarannya jelas. Napa takarannya? Tapi ketika mau dibikin adab itu awal redaksinya apa? Inna lamma toghol ma. Togho itu lacut itu gak beraturan. Ya toh, kalau beraturan misalnya dahsyat tapi ke timur terus, kan tinggal aja perahunya diajak ke timur, ke barat terus tinggal, kan gak perlu tentang arus. Tapi kalau muser ngawur kan ya bingung. Nah, tofanya Nabi Nuh kira-kira airnya tuh ngawur, ngetan rangetan, ngulon mau awur-awuran. Itu mbok orang paling pinter selancar, mbok perahu paling apa, kalau nggak ada kekuasaan Allah itu pasti hancur. Karena apa? Diredaksikan Toghol. Nah gara-gara redaksi Toghol itu orang bisa membayangkan betapa ngawurnya, betapa nggak teraturnya air ketika itu. Paham ya? Begitu seterusnya di cerita kaum Ad. Birihin sorsorin atiyah atayak tu utuwan, maknanya ya bali loh. Birihin klan angin sorsorin kang banget bisinge, atiatin kang lacut, berkemanane atayak tu utuwan, maknanya apa? Lacut. Lacut maknanya tidak beraturan. Kita tahu kan orang-orang yang selancar itu kan ya biasa diubah-ubah dasar, tapi jenisnya masih beraturan. Misalnya dari utara ke selatan. Dasar misalnya ombak itu gak beraturan, ngalor ya widul ngetan kulon sehebat-hebatnya pelancar pasti tidak bisa. Karena Togho, napa? Itu yang menjadikan orang-orang balaghah cakap sekali memahami Quran, karena ketika Allah milih lafaz Togho misalnya, Togho lacut, wah ya sudah bisa dibayangkan kan, air yang nggak beraturan pasti nggak bisa disikapi kan, karena nggak beraturan kan nggak bisa disikapi. Angin tadi birihin sorsorin atiyah. Paham ya, makanya memahami tafsir atau memahami apa ulumul Quran itu perangkatnya banyak. Harus pakai balaghah, pakai macam-macam. Nanti di luar itu semua yang termasuk bapak adalah riwayat. Kenapa butuh riwayat? Karena tadi ketika balaghah tidak cukup, karena ini lafaz-lafaz yang memang nopo gitu, uluhiyah yang terkait dengan Allah, mau tidak mau pakai riwayat. Meskipun balaghah bisa analisis, tapi tetap aja pakai riwayat. Karena takutnya kita nih manfasarul Quran biroihi falyatabawa maqadahu. Ya jadi eling-eling ya, tadi itu pentingnya memahami lafaz. Kok kenapa tufanin Nuh disebut apa? Togho. Karena dawuh Sayyidina Ali, air apapun dasarnya asal terpola. Nah, asal apa? Terpola itu masih bisa disikapi. Sampeyan tahu kan para peselancar, terus para orang yang suka apa tantangan-tantangan itu mesti di sungai, yang sungai apapun dasarnya kan terpola dari atas ke bawah. Lautan juga sama, apapun dasarnya ombak asal masih terpola dari utara ke selatan, para peselancar masih bisa nyikapi.
ini tahu. Bahkan di sebuah riwayat itu sampai malaikat tuh kaget. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi ngurusi air ini karena tak introseni sudah tidak mau kan. Nah, itu tahu redaksinya Allah, inna lamma tohol tohol. Lah kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Allah redaksinya inna lamma tohol hamalnakum. Nah itu rujuknya di Allah. Ya sak balon air kan nggak bisa menghadapi Allah. Lah perahunya Nabi Nuh ini langsung hamalnakum. Wes ana kowe selamat, aku sing ngurusi. Malaikat tidak sanggup. Nah, itu terus ketemu kan, Toho itu nggak bisa dikendalikan bahkan oleh malaikat. Hamalna karena rujuknya na itu ingsun Allah. Nabi Nuh tetap selamat tapi murni karena kersane Allah. Tapi yang orang kafir apapun pinternya selancar pinternya renang nggak bisa karena airnya sudah Toho. Makanya Sayyidina Ali ketika nerangkan itu baca dua ayat. Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Kata Sayyidina Ali, biasanya air itu normalnya wa immin syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Biasanya air itu diturunkan ya ada porsinya, ada aturannya, ada itu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Nah ini sudah ada qadarin maklum karena sudah tokoh. Ya, atas kalau suwon anak-anak stay jadi ini sebagai mukaddimah. Makanya kalau maknani maksa, kulinakno nak jamak-jamak, nak mufrad-mufrad terus makna dasar itu nggak boleh kamu ganti-ganti karena nanti ada gunanya. Mana dasar ini ada guna. Misalnya tadi inna lama tohol mak, kok misalnya diganti ala dhuwur apa alma, sak dhuwur-dhuwure banyu kan iso disikapi. Misalnya ada banjir 6 meter, kita di atas perahu kan selesai. Tapi kalau togo masih sak meter nak togo pusing kan. Ya kan? Ada orang gagah perkasa tapi khusyuk di pondok kan gampang kendalikan, tapi cilik-cilik ini bubuling kan pusing. Karena togo. Pokoknya togo ruwet. Artinya gini, togo itu tidak bisa diganti ala. Kalau ala misalnya banjir ketinggian 7 meter asal polanya jelas, kan bisa bogor renang, boys. Tapi kalau togo, nah itu pentingnya ilmu balaghah. Jadi lafadz nggak bisa apa, makanya termasuk kelebihannya balaghah itu satu lafadz tidak tergantikan yang lain karena Allah sudah memilih itu sudah yang paling apa istilah a'la darwatil balaghah itu sudah kata-kata. Ya ngoten kula suwun berikutnya juga gitu yang baca 5 terus pakai makna-makna kuno karena tadi supaya ngerti lah, supaya ngenang jasanya ulama-ulama. Oke teman-teman, sedulur semua, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahrudin Salim, yang mana kali ini Gus Baha ngaji di Al Anwar ya, dan ini termasuk di kalau di Mahat Ali lah, sekelas Mahat Ali, tapi ini sekolah tinggi ilmu agama, dan ini membahas mengenai pengantar atau muqaddimah ilmu balaghah. Jadi di mana di situ Al-Qur'an itu harus dipahami secara bahasa, secara makna, secara grammarnya, dan juga secara manawi tradisi ataupun bahasa lokalnya. Jadi bisa tafsirannya itu pas karena mampu memahami makna, kefasihan ya, sekaligus makna bahasa itu diambil dari ilmu balaghah itu, dipelajari dengan ilmu balaghah itu, yang mana memang Al-Quran itu menjadi pegangan bagi umat Islam, dan tentu saja para santri itu harus lebih bisa paham mengenai ilmu balaghah karena pokok dari ajaran agama Islam ya mengenai Al-Quran itu. Dan beberapa hal yang dibahas di sini nantinya akan kita catatkan ataupun rangkuman, bukan rangkuman sih, lebih ke catatannya. Catatan dari kajian kita kali ini akan kita tuliskan di kolom deskripsi. Namun kita kalau untuk saat ini kita bacakan untuk inti-intinya bahwa di sini pemanaan Al-Quran itu harus memang diterjemahkan ataupun dipelajari dari ilmu balaghah, dan tetap saja ketika memanai Al-Quran selain balaghah ya harus ditinjau dari sisi ilmu fikih sebagaimana yang dimaksudkan Gus Baha di beberapa ngaji selain di ngaji ini ya. Dan itu tentu saja menjadi pegangan kita bahwasanya para santri, para mahasantri ataupun para mahasiswa di sekolah tinggi ilmu agama Al Anwar ini harus mengkaji betul, dan jangan sampai kesalahan ada pada pemaknaannya karena tidak menguasai ilmu balaghah, sebagaimana beberapa hal yang ditekankan oleh Gus Baha mengenai
misalkan sumpah dalam Al-Quran itu yang dilakukan oleh Allah, maksudnya itu ketika wal ngasri misalkan demi masa, ataupun wal duha demi waktu duha dan lain sebagainya, itu berarti menekankan bahwasannya hal-hal yang menjadi sumpah Allah itu adalah hal-hal yang memang harus menjadi ada semacam fokus khusus, bahwasanya ketika Allah bersumpah atas nama itu, ya itu menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita sebagai umat manusia dan tentu saja sebagai makhluknya Allah. Dan beberapa yang nantinya selain hal ini akan kita tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman, dan semoga kita kelak terus menerus bisa ngaji dengan Gus Baha. Semoga kita bisa istiqomah ngaji dengan Gus Baha ini, dan tentu saja semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Semoga Gus Baha senantiasa sehat selalu, senantiasa diberikan panjang umur, agar nantinya Gus Baha tetap bisa terus menerus ngaji dengan kajian-kajian baru yang mana nantinya menjadi kita itu terus bisa ngaji bersama dengan Gus Baha ya, walaupun beberapa kali nantinya akan kita mutolaah kembali ataupun kita mengkaji hal-hal yang sudah disampaikan oleh Gus Baha di beberapa video-video di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di beberapa puluh tahun yang lalu, yang saat Gus Baha masih muda. Tentu saja akan kita sajikan kembali, akan kita kaji kembali atau mutolaah, karena ilmu yang disampaikan Gus Baha insya Allah akan tetap sesuai dengan konteks zaman ini ya, konteks zaman yang misalkan 5 tahun yang lalu ketika dikaji ulang hari ini akan tetap lebih akan tetap bermanfaat, akan tetap kontekstual ya, akan tetap masih berlaku gitu. Mengenai ijtihad, bahwasanya segala macam ijtihad itu sifatnya tidak pasti, dalam artian bisa dibantah, karena semua ijtihad itu bisa menggunakan berbagai macam sumber ya, sumber hukum dasarnya, yaitu bisa nas Al-Quran, bisa hadis dan lain sebagainya. Jadi mengenai ijtihad antar para ulama yang berbeda-beda, maka itu tetap tetap bisa mungkin berbeda-beda dan tidak bisa disalahkan satu sama lainnya, karena pasti mempunyai dasar hukum atau dasar tersendiri. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan kali ini, yang bisa kita catatkan dalam kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini. Terima kasih, apabila banyak kesalahan dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sedulur semua, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Baharudin Salim, yang mana kali ini Gus Baha ngaji di Al-Anwar ya, dan ini termasuk kalau di Mahat Ali lah, sekelas Mahat Ali, tapi ini sekolah tinggi ilmu agama, dan ini membahas mengenai pengantar atau muqaddimah ilmu balaghah. Jadi di mana di situ Al-Qur'an itu harus dipahami secara bahasa, secara makna, secara grammarnya, dan juga secara manawi tradisi ataupun bahasa lokalnya. Jadi bisa tafsirannya itu pas karena mampu memahami makna, kefasihan ya, sekaligus makna bahasa itu diambil dari ilmu balaghah itu, dipelajari dengan ilmu balaghah itu, yang mana memang Al-Quran itu menjadi pegangan bagi umat Islam, dan tentu saja para santri itu harus lebih bisa paham mengenai ilmu balaghah, karena pokok dari ajaran agama Islam ya mengenai Al-Quran itu. Dan beberapa hal yang dibahas di sini nantinya akan kita catatkan ataupun rangkuman, bukan rangkuman sih, lebih ke catatannya. Catatan dari kajian kita kali ini akan kita tuliskan di kolom deskripsi. Namun kita kalau untuk saat ini kita bacakan untuk inti-intinya, bahwa di sini pemanaan Al-Quran itu harus memang diterjemahkan ataupun dipelajari dari ilmu balaghah, dan tetap saja ketika memanai Al-Quran selain balaghah ya harus ditinjau dari sisi ilmu fikih, sebagaimana yang dimaksudkan Gus Baha di beberapa ngaji selain di ngaji ini ya. Dan itu tentu saja menjadi pegangan kita, bahwasanya para santri, para mahasantri ataupun para mahasiswa di sekolah tinggi ilmu agama Al-Anwar ini harus mengkaji betul, dan jangan sampai kesalahan ada pada pemaknaannya karena tidak menguasai ilmu balaghah, sebagaimana beberapa hal yang ditekankan oleh Gus Baha mengenai
misalkan sumpah dalam Al-Quran itu yang dilakukan oleh Allah, maksudnya itu ketika wal ngasri misalkan demi masa, ataupun wadhuha demi waktu duha dan lain sebagainya, itu berarti menekankan bahwasanya hal-hal yang menjadi sumpah Allah itu adalah hal-hal yang memang harus menjadi ada semacam fokus khusus, bahwasanya ketika Allah bersumpah atas nama itu, ya itu menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita sebagai umat manusia dan tentu saja sebagai makhluknya Allah. Dan beberapa yang nantinya selain hal ini akan kita tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman, dan semoga kita kelak terus menerus bisa ngaji dengan Gus Baha. Semoga kita bisa istiqomah ngaji dengan Gus Baha ini, dan tentu saja semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Semoga Gus Baha senantiasa sehat selalu, senantiasa diberikan panjang umur, agar nantinya Gus Baha tetap bisa terus menerus ngaji dengan kajian-kajian baru, yang mana nantinya menjadi kita itu terus bisa ngaji bersama dengan Gus Baha ya, walaupun beberapa kali nantinya akan kita mutalaah kembali ataupun kita mengkaji hal-hal yang sudah disampaikan oleh Gus Baha di beberapa video-video di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di beberapa puluh tahun yang lalu, yang saat Gus Baha masih muda. Tentu saja akan kita sajikan kembali, akan kita kaji kembali atau mutalaah, karena ilmu yang disampaikan Gus Baha insya Allah akan tetap sesuai dengan konteks zaman ini ya, konteks zaman yang misalkan 5 tahun yang lalu ketika dikaji ulang hari ini akan tetap lebih akan tetap bermanfaat, akan tetap kontekstual ya, akan tetap masih berlaku gitu. Nah itu saja teman-teman yang mungkin bisa kita sampaikan. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan dari kami, dari admin, dan tentu saja teman-teman sekaligus menyampaikan bahwasannya di kolom deskripsi itu ada beberapa produk dari yang mana beberapa hal mungkin ada kitab-kitab karya Gus Baha, atau bukan kitab-kitab karya Gus Baha, kitab-kitab yang dikaji oleh Gus Baha, kemudian ada Al-Quran yang ditafsirkan oleh Gus Baha, dan produk-produk lainnya yang berkaitan dengan ngaji bersama dengan Gus Baha kali ini. Semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah untuk kita semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan semoga senantiasa kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Nah untuk beberapa catatan untuk ngaji kali ini akan kita tuliskan di kolom deskripsi, namun tidak kita bacakan ya karena beberapa hal, dan ketika sudah kita catatkan maka akan kita tampilkan di kolom deskripsi. Jadi intinya Gus Baha ngaji kali ini itu kitab Kanjeng Rokibin, dan juga kitab beberapa hal yang dibahas di sini, seperti halnya ada mengenai ijtihad, bahwasanya segala macam ijtihad itu sifatnya tidak pasti, dalam artian bisa dibantah, karena semua ijtihad itu bisa menggunakan berbagai macam sumber ya, sumber hukum dasarnya, yaitu bisa nas Al-Quran, bisa hadis, dan lain sebagainya. Jadi mengenai ijtihad antar para ulama yang berbeda-beda, maka itu tetap tetap bisa mungkin berbeda-beda dan tidak bisa disalahkan satu sama lainnya, karena pasti mempunyai dasar hukum atau dasar tersendiri. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan kali ini, yang bisa kita catatkan dalam kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini. Terima kasih, apabila banyak kesalahan dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.